Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo audiens, dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Khairiah Sarmawati, siswi kelas 9F SMP Negeri 1 Sewagiri. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyajikan informasi menarik mengenai internet dan intranet. Internet berasal dari kata interconnected network. Inter artinya antara, connected artinya hubungan, dan network artinya jaringan. Jadi, internet adalah jaringan global yang menghubungkan komputer seluruh dunia tanpa memandang batas teritorial, hukum, sosial, dan budaya sebagai sarana untuk menyebarluaskan informasi dan untuk berkomunikasi. Karena internet merupakan jaringan, maka untuk menghubungkan suatu komputer dengan jaringan internet memerlukan protokol yang disebut TCP atau Transmission Control Protocol atau IP atau Internet Protocol. Dengan demikian, apabila suatu komputer sudah terhubung ke jaringan internet, maka dapat mengakses berbagai macam informasi menarik secara gratis, mudah, dan tak terbatas. Kemudian, intranet merupakan jaringan privat atau private network yang merupakan perkembangan dari LAN atau Local Area Network yang mengadopsi teknologi internet. Intranet juga memerlukan IP atau Internet Protocol untuk memberikan suatu informasi rahasia dari suatu lembaga kepada anggotanya dan untuk mengkomunikasikan satu komputer dengan yang lain. Misalnya, komputer di lab TIK kita dan juga di line warnet serta di berbagai macam perusahaan. Sebetulnya, internet dikembangkan oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat yang bernama ARPANET pada tahun 1969. Pada saat itu, proyek ARPANET membentuk sebuah jaringan dan ternyata ARPANET pun merancang suatu jaringan yang dapat membentuk sebuah koneksi jaringan. Seiring dengan perkembangan teknologi, ARPANET pun membentuk sebuah IP atau Internet Protocol. Tak lama kemudian, ARPANET pun mulai bingung karena banyak university dan perusahaan-perusahaan yang menghubungkan komputer ke jaringan internet. Lalu, pada tahun 1980, ARPANET pecah menjadi dua. ARPANET yang pertama ARPANET, yang kedua Milnet. ARPANET dikhususkan untuk mengurusi kepentingan non-militer, sedangkan Milnet untuk kepentingan militer. Dan jaringan koneksi tersebut dinamai DARPANET, internet, kemudian seiring perkembangan zaman hanya menjadi internet. Lalu pada tahun 1994, internet pun merambah dan tersebar luas di Indonesia ini. Hingga saat ini, kita bisa memanfaatkan dan menggunakan fasilitas internet seperti pertama adalah search engine. Search engine merupakan mesin pencari informasi. Jadi cukup kita mengetik kata kunci pada keyboard atas informasi yang akan kita cari, maka kita klik sudah muncul berbagai informasi menarik. Contoh search engine yaitu 1. Google, 2. Yahoo, 3. Alvista, Lookmark, dan lain-lain. Yang kedua adalah social networking atau jaringan sosial. Dengan itu kita dapat berhubungan dan berkomunikasi kepada siapapun, dimanapun, dan kapanpun. Misalnya Facebook, Twitter, KakaoTalk, dan lain-lain. Kemudian selanjutnya adalah email. Email atau pesan elektronik merupakan
suatu pesan yang dapat digunakan untuk berkomunikasi dan berhubungan dengan siapapun. Walaupun kita tidak online di internet, kita bisa menerima email dari siapapun. Asalkan kita mempunyai alamat email. Kemudian selanjutnya adalah situs web atau www atau World Wide Web, yaitu suatu fasilitas internet yang menggunakan hyperlink untuk menemukan berbagai informasi terkait topik yang disertai dengan berkas-berkas gambar, video. Kemudian selanjutnya adalah VTT. VTT itu merupakan fasilitas internet yang digunakan untuk mendownload dan mengupload. Mendownload itu kita dapat mencari file atau mengcopy file dari internet ke komputer kita melalui jaringan internet. Sedangkan upload merupakan cara yang digunakan untuk agar file kita di komputer dapat dipindah ke internet atau dicopy ke internet melalui jaringan internet. Dan lain-lain, masih banyak lagi fasilitas internet yang dapat kita manfaatkan. Selanjutnya, dari berbagai fasilitas internet akan membawa dampak positif, baik dampak positif maupun dampak negatif. Dampak positif dari penggunaan internet, misalnya, yang pertama pada bidang pendidikan. Sekarang sudah ada library online atau perpustakaan suatu pembelajaran online. Misalnya, kita dapat menggunakan e-learning sebagai proses pembelajaran jarak jauh. Kemudian juga ada suatu web yang apabila kita klik dapat tersaji berbagai informasi menarik mengenai artikel, yaitu www.openware.com. Selanjutnya di bidang bisnis fasilitas internet misalnya adalah e-commerce. E-commerce dapat digunakan untuk proses penjualan, jual beli, dan berbagai bisnis. Di bidang pemerintahan bisa digunakan e-government. E-government merupakan layanan atau partisipasi masyarakat, yaitu masyarakat menyalurkan suaranya menuju ke e-government. Juga e-government merupakan fasilitas internet untuk menyebarluaskan masalah pemerintahan. Kemudian selanjutnya adalah di bidang sarana dan hiburan. Sarana dan hiburan misalnya games, permainan, dan lain-lain. Dampak negatif dari berbagai fasilitas internet misalnya terdapat kasus pornografi. Nah, pornografi ini di internet sudah banyak tersedia gambar-gambar atau video yang tidak senonoh dan tidak vulgar. Misalnya pornografi yang dapat menggoda selera sehingga kita dapat melakukan aksi kriminalitas itu. Nah, itu tidak baik. Selanjutnya, dampak negatif selanjutnya adalah stalking atau pencurian kartu kredit. Pencurian kartu kredit melalui teleshop atau perbelanjaan online. Nah, pada teleshop itu, jika kita ingin membeli sesuatu, maka kita dapat mentransfer uangnya melalui kartu kredit dan dapat terjadi orang yang nakal dapat melakukan penyelundupan kartu kredit. Selanjutnya, yang dampak negatif selanjutnya adalah ancaman virus. Virus-virus semakin tersebar di internet pada saat file kita maupun pada saat kita mendownload. Dengan demikian, internet pun dapat terserang virus. Kemudian, dampak negatif selanjutnya adalah penipuan. Misalnya ya, ini ada kisah nyata di Facebook. Orang imbol-imbolkan dengan seseorang. Nah, orang itu belum kenal siapapun dan belum pernah ketemuan kecuali
imbal-imbalkan di Facebook. Ternyata orang nakal dari Jakarta dan dari desa. Orang Jakarta mengajak orang desa itu ke Jakarta. Dia janjinya akan diberi pekerjaan. Nah, apa yang terjadi? Di sana cuma dijadikan gelandangan dan proses pelacuran. Nah, para audiens yang berbahagia, mungkin di sini sampai di sini dulu informasi yang dapat saya sajikan kali ini. Atas perhatian dan kerjasamanya serta atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf atas kekurangan saya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.